Oke, next pertanyaan kelima. Ini menghitung ini. Jumlah penduduk kota A 4.000 orang, kota B 1.000 orang. Jarak antara kota A dan ke B 21 km. Titik henti ya. Titik henti. Titik henti untuk pembangunan pertokoan terbaik. Silakan. Rumusnya saya kira masih satu lagi yang belum menjawab. Oke, udah ya. 10 detik lagi. Wow. 7 km dari benar. Lihat, jawaban yang benar adalah D. D. 7 km dari kota. Kenapa kota B? Dari kota B. Titik startnya, titik acuan, ya. Oke. Good. Next question. Ringannya kurang bagus ya. Oke. Next, pertanyaan ke-6, ke-7 ya. Pertanyaan masih sama. Silakan hitung lagi. Oke, dan yang benar adalah ya. Oke, gitu ya. Satu yang menjawab A ya, apa C? Siapa ini? Oke, next. Masih memimpin. Siapa kira-kira? Lihat. Jaringan ya, jelek. Ya, masih bintang ya. Oke. Bersaing. Aquifer, Lintang, Sunset. Oke, pertanyaan ke-8. Berikut ini permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah kecuali kebijakan dan integritas kepala daerah, konflik kepentingan, pengangguran, sosial budaya, dan pertumbuhan penduduk. Oke, sudah? Sudah ya? Sudah semua? Oke, kecuali ya. Jadi ini bukan masalah ekonomi ya. Ini adalah penerapan tata ruang. Penerapan tata ruang itu kalau misalnya kebijakan ya pasti, konflik kepentingan ya itu pasti ada konflik kepentingan di situ. Sehingga ada
kasus korupsi, ya kan? Apa ya penetapan NJOP dan lain sebagainya. Dan yang bukan adalah pengangguran. Kalau sosial budaya, ya betul, karena dia kalau dalam tata ruang itu harus harus diperhatikan sosial budayanya. Ya, konflik kepentingan itu misalnya antara pengusaha, ya kan, eh, antar kontraktor, dia misalnya, oh bagus di sini. Kalau dia di situ khusus untuk sebelumnya misalnya hutan lindung, ya kan. Nah, ternyata di tata ruang itu ditetapkan sebagai kawasan pemukiman. Nah, ada konflik kepentingan di situ. Ya, dampak dari penetapan RT RW, ya kan. Misalnya ditetapkan RT RW 100 meter dari sungai tidak bisa. Otomatis yang 100 meter itu gusur semua. Ya, konflik kepentingan. Pertumbuhan penduduk penting. Yang bukan itu pengangguran. Oke, soal nomor berikutnya. Kita lihat, ya, masih bintangnya aquifer lintang. Aiga menyusul lagi ya. Aiga menyusul, geyser menyusul. Oke, pertanyaan berikutnya. Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Sebagai satu kesatuan tempat manusia dan makhluk lain melakukan kegiatan melihara kelangsungan hidup. Disebut A. Ruang, B. Penataan ruang, C. Perencanaan ruang, D. Kota, dan E. Desa. Saya kira tadi juga masih panas sih. Tadi ada. Oke, dua lagi yang belum menjawab. Silakan join. Oke, kita lock jawabannya ruang. Penataan ruang. Nah, masih ada juga yang jawab ya. B. Dan yang jawaban yang benar adalah ruang. Kenapa penataan ruang? Kalau penataan ruang itu sudah menata istilahnya, membagi wilayah mana ini mana itu. Kalau ruang hanya disebutkan ruang darat, ruang laut, gitu. Ya, dibagi memang di wilayah utara apa, di wilayah selatan apa. Oke, kita lihat skor sebentar. Apakah ada yang tergusur? Woi, lintang naik ke atas. Lintang mana lintang? Oh, sih. Oke, masih ada. Masih ada satu pertanyaan ya. Oke, kita lihat soal terakhir. Kalau memperhatikan tadi pasti tahu. Ya, dua lagi. Kenapa? Tidak bisa, kenapa tidak bisa? Coba reload, reload, reload.
Oh, variasi ya. Nah, kita ulang ya. Hah? Dirilut, rilut. Sudah. Oke, satu lagi. Ah, sekarang jawab di sini kalau begitu. Menurutmu A atau B atau C atau D atau E? Hah? Teori ketergantungan Marxis. Oke, kita lihat. Jawaban yang benar adalah Ros. Oke, baik. Kita lihat. Dan yang paling banyak jawaban benarnya adalah lintang. Yang kedua adalah taiga, sunset, komet, bintang. Oke, beri aplaus untuk kalian. Oke, saya kira demikian ya pertemuan kita hari ini. Suaranya semakin kencang. Ya sudah suruh kita untuk pulang kayaknya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu ini lagi ya. Hari Sabtu atau Jumat? Sabtu ya. Oke. Sampai jumpa hari Sabtu. Mohon maaf bila ada kata yang salah.